Halo sahabat Roni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas bagaimana cara mengerjakan latihan yang ada di depan. Pada latihan kali ini kita lebih banyak mengerjakan menggunakan perintah circle, kemudian kita menggunakan array polar. Jadi yang ada pada tampilan AutoCAD ini adalah gambar hasil akhir dari yang sudah kita kerjakan. Bagaimana prosesnya? Kita mulai dari proses pembukaan dari AutoCAD sendiri, kemudian kita gunakan perintah circle, kemudian kita buat dari circle yang sisi bagian dalam dengan ukuran diameter 40 D40. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan circle di sisi nomor 2 paling dalam, itu adalah dengan ukuran diameter 60. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan circle di nomor 3, itu adalah diameter 80 D80. Kemudian kita lanjutkan dengan merubah sisi bagian circle nomor 3 dengan garis panjang pendek. Kita tinggal klik ini, kemudian kita klik property, kemudian kita klik by layer. Kalau seandainya tidak ada pilihan di sini, kita bisa order, kemudian kita bisa load, kemudian kita bisa memilih garis mana yang akan kita butuhkan. Kita misalkan di sini adalah garisnya panjang pendek. Jadi kita lihat di sini panjang pendek. Ini center. Kemudian kita okekan. Kemudian kita klik yang pertama circle ini, kemudian kita arahkan kursor kita ke arah center. Kemudian kita klik di bagian luar, akan tetapi warnanya agar terjadi perbedaan kita pilih warnanya di warna merah. Kemudian kita escape. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan circle yang kecil, di mana circle yang kecil ini itu adalah perpotongan dari garis sumbu ini sendiri. Itu dengan diameter yang kecil itu adalah dengan diameter 10. Jadi D, kemudian kita isi 10. Kemudian kita bisa menggunakan perintah array. Di sini kita gunakan array polar, kemudian kita select object, kemudian kita spasi, kita klik di center ini, kemudian kita ganti ini menjadi 3. Maka circle yang kita buat itu akan memperbanyak di titik lingkaran ini sendiri. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat sisi bagian atas. Nah, sebelum kita mengerjakan di sisi bagian atas, kita buat terlebih dahulu circle, di mana circle ini sebagai garis bantu kita itu dengan diameter 114. Circle dengan diameter 114. Kemudian kita klik circle ini, kemudian kita klik ini menjadi warna merah, kemudian by layer ini kita ganti menjadi center. Kemudian kita escape. Agar ini menjadi rapat, ini bisa kita klik kanan, kemudian properties. Di sini kita bisa mengganti 0,5. Akan kita lihat, kawan-kawan dapat melihat bahwasanya itu dikala kita perkecil nilai line tipe ini, itu panjang pendek itu akan menjadi mengecil. Nah, jika sudah, ini kita coba ganti 0,4, maka dia akan semakin rapat. Oke, kemudian kita escape. Begitu juga dengan circle yang di bawah kita ganti, itu adalah 0,5. Oke, kemudian kita escape, kemudian kita keluarkan. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat circle kecil dan circle besar di bagian atas. Nah, bagaimana cara prosesnya? Itu dengan cara mengklik circle, kemudian kita klik ini, kemudian kita ketik D, kemudian kita isi 14. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat sisi bagian atas ini dengan ukuran itu adalah diameter 26. Kita klik circle, kemudian D, kemudian kita isi 26. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan line di sisi sebelah kanan ke sisi bagian bawah. Nah, ini kita tinggal klik ini sampai di bagian atas. Kemudian kita bisa menggunakan perintah mirror, kita klik line ini, kemudian kita klik center, kita arahkan ke bawah, kemudian kita ketik no. Kemudian kita lanjutkan dengan proses trim, TR, klik kanan, kita hapus garis yang tidak kita perlukan. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan proses menggunakan array, kita bisa klik terlebih dahulu garis ini sendiri, kemudian kita ketik array polar, kemudian kita base pointnya kita klik ini, kemudian ini kita ganti menjadi 3. Kemudian kita
oke kan atau kita enter. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian. Di sini adalah anonet, di sini ada center mark. Center mark ini kita buat. Kemudian center mark ini bisa kita perpanjang ke arah luar, ke bagian atas, kemudian ke bagian bawah. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan bagian atas, di mana bagian atas ini kalau kita lihat di sini adalah radius 17 dengan menggunakan circle. Kemudian kita buat 17, kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan array. Jadi kita array polar lagi, kemudian kita select objek, kemudian kita spasi, kita klik di sisi bagian tengah, senternya, kemudian kita lanjutkan mengisi jumlahnya itu adalah 3. Kemudian kita spasi. Agar proses pembuatan garis ini dapat berhubung antara circle bagian atas dengan sisi bagian kanan, kita bisa menggunakan perintah line, spasi, kemudian kita ketik tan, kita klik circle yang pertama, kemudian kita ketik tan, kita klik circle yang kedua. Begitu juga dengan untuk sisi bagian sebelah kiri, line, kemudian kita ketik tan, kita klik circle, kemudian kita ketik tan, kemudian kita klik circle yang kedua. Kemudian kita lanjutkan dengan sisi bagian bawah dengan perintah yang sama. Nah, tujuan dari tan ini sendiri itu adalah tangen. Jadi antara garis lingkaran bagian atas dengan lingkaran bagian bawah itu akan membuat garis singgung, di mana tan tersebut itu adalah tangen. Kemudian kita lanjutkan dengan proses trim. Kemudian kita klik kanan, kita hapus garis yang tidak kita perlukan. Oke, kemudian ini. Oke, kemudian kita lanjutkan menghapus dari circle di sisi bagian besar. Oke, nah, jadi gambar kita kalau kita lihat ini sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi. Nah, sebelum kita melanjutkan proses dimensi, kemudian kita lengkapin terlebih dahulu circle atau garis sumbu dari semua bagian dari circle yang ada. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi. Itu adalah dimensi di sini. Yang pertama itu adalah untuk diameter. Diameter yang pertama ini adalah sisi bagian luar 114. Kemudian kita bisa melanjutkan menggunakan spasi. Ini adalah diameter 80. Kemudian di nomor 2 itu adalah diameter 60. Kemudian di bagian dalam itu adalah diameter 40. Kemudian yang bagian kecil itu adalah diameter 10. Kemudian di bagian atas ini adalah diameter 14. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi itu adalah linear, di mana di sisi bagian atas titik bagian sebelah sini ke sisi sebelah kanan itu adalah 26. Oke. Nah, kemudian dapat kita lihat hasil akhir dari latihan ini sendiri. Dapat kita lihat sudah sesuai dengan hasil yang kita harapkan. Baik di bagian atas ini adalah bentuk dari 3D atau dari benda kerja tersebut. Oke, mungkin sekian tutorial kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, memandu kawan-kawan untuk berlatih AutoCAD secara otodidak. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya atau di latihan berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.